Di sini gue mau jelasin terkait workflow DevOps, lebih ke arah sharing aja sih. Karena kalau jelasin DevOps secara keseluruhan itu kan luas banget ya. Jadi lebih ke arah sharing aja apa yang lagi gue pegang di divisi sekarang. Ini singkat aja, gue udah buat workflow-nya dari developer sampai dia production. Nah, contohnya ini misalnya ada developer. Nah, dia misalnya punya repo, ya contoh lah ya, misalnya ini BE udah gue buat backend Java atau Golang gitu kan. Kalau untuk depannya frontend React.js atau Flutter gitu kan. Dia kan pasti ngelakuin perubahan atau nambahin fitur gitu kan. Itu kan ngelakuin commit push ke Git. Ya bisa pakai GitHub atau GitLab ya. Biasa sih kalau perusahaan itu pakai GitLab. Nah, dari GitLab ini sebenarnya udah punya CI/CD. CI/CD itu apa? CI/CD itu simpelnya itu lebih ke arah pengecekan aja sih. Jadi setiap bagian tuh ada setiap stage-nya, namanya stage. Nah, dari stage itu biasanya diawali dengan tes, unit test namanya. Nah, biasanya tuh dari unit test selesai itu ada yang namanya ngebuild si reponya kelar, baru nanti ada set lain. Nah, hal yang paling umum dari CI/CD itu pasti ngejalanin yang namanya unit test dulu. Kenapa ada unit test di awal? Karena kalau misalnya ada perubahan dari developer, perubahan atribut atau apapun itu, ya makanya ngejalanin dulu secara unit test gitu. Jadi ketika ada fitur baru yang tiba-tiba di-upload, belum ada unit test, ternyata ada error atau apa. Nah, makanya fungsi unit test di awal tuh kayak gitu. Nah, unit test selesai, ada yang namanya Sonar Cube. Nah, Sonar Cube ini lebih ke arah kayak tampilan website gitu. Isinya tuh ini sih sebenarnya ada beberapa hal penting ya. Ini cuman gue singkat aja. Ada unit test coverage namanya. Tadi kan kita udah ngejalanin unit test nih. Nah, unit test coverage di sini itu ngelihat nih apa setiap kode kita itu udah di unit test apa belum. Rata-rata ya, beda perusahaan kadang beda juga. Rata-rata coverage itu harus 70% atau 80% dari keseluruhan code-nya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada codingan yang belum ke unit test, ya selama dia udah di atas 70 harusnya apa sih? Gitu. Misalnya kita anggap aja Sonar harus di atas 70 unit test coverage kayak gitu. Nah, ini yang gue singkat aja sih, kayak ngecek bug juga gitu kan. Nanti ntar kita lihat terkait Sonar tuh kayak gimana. Ada security-nya, ada code quality. Nah, code quality ini mungkin agak familiar terkait yang namanya dengan clean code. Nah, jadi ada pengecekan kualitas kode itu udah clean code apa belum tuh ada di Sonar kayak gitu. Sonar selesai, kalau misalnya udah aman semua nih, unit tes aman, lanjut ke Sonar gitu kan. Habis itu kita masuk ke yang namanya ngebuild Docker. Nah, ngebuild Docker image tuh simpelnya itu kayak nge-APK. Nah, jadi gitu. Namanya sih sebenarnya image ya, tapi kita buat simpel aja APK. Nah, dari kalau ngebuild Docker image selesai, itu ada yang namanya Docker registry. Jadi image yang udah kita buat itu kita push ke Docker Hub gitu, jadi registry. Nah, dari Docker aman udah ngebuild si reponya, udah kita upload ke Git, nanti masuk ke Kubernetes. Jadi Kubernya itu kayak ngepull gitu dari Docker Hub. Nah, serunya di sini nih, pas masuk ke Kuber itu contoh misalnya ini kan ada master ya, ada master, ada node 1, node 2, node 3. Sebenarnya itu apa sih? Oke, sebelum masuk ke sana mungkin lebih jelasnya ke arah Kuber dulu. Kuber itu ya isinya simpelnya sih server sih. Jadi ada Kuber, itu di dalam itu ada server, banyak server gitu yang lagi jalan, yaitu node. Nih, node 1. Nah, master ini ya ibarat kayak admin lah gitu kan. Nah, di sini tuh ada bulat-bulat. Ini sebenarnya visualisasi aja sih. Jadi ini tuh namanya pod. Pod itu apa? Pod itu simpelnya dari image yang kita buat yang tadi APK itu dijalankan di server gitu, di node 1 misalnya, di node 2 juga bisa, node 3 juga bisa. Jadi tergantung perusahaan tuh ada node berapa. Jadi ini nggak Kuber itu bukan maksudnya cuman ada 3 server gitu, enggak. Ini sebenarnya contoh aja, ada banyak sebenarnya node gitu, tergantung perusahaannya ya sanggup punya server tuh ada berapa gitu kan. Nah,
Jadi kalau dari kita buat nih developer ngelakuin commit push sampai running di sini gitu. Nah ini ada contoh, gue udah nyari nih contohnya misalnya node tadi. Nah nih get nodes. Ini kan secara visualisasi aja ya tampilannya. Nah ini tampilan asli tuh kayak begini nanti tampilannya. Nih, jadi si control panel ya ini yang punyanya sih biasanya, masternya. Nah, worker 2 nih, node 1, node 2 gitu. Statusnya ready lagi jalan kayak gitu. Ini node-nya. Node selesai, ada yang namanya pod yang tadi gue visualisasi bulat-bulat gini, namanya pod nih contohnya. Nah, pod di sini nih. Ibarat kayak ada alert manager, FFDL bla bla bla. Ini di asing si Nginx, Prometheus gitu kan. Nih, jadi ini tuh pot-pot yang lagi running gitu loh. Taunya dia error, taunya dia berhasil, itu dari mana ya? Dari sini statusnya. Kalau ini kan kontainer lagi ngebuat si kontainer si siapa nih? Si FFDL CM. Nah, crash look back off. Ini biasa ada error nih. Gimana cara ngecek errornya? Ya tinggal dipanggil aja namanya siapa, terus di get log gitu, selesai. Tampil. Nah, kalau Kuber sih paling itu aja sih kalau Kuber. Nah terus mungkin kita ke arah detail dari si Jenkins ya. Nah dari Jenkins ini itu kan tadi gue notice soal CI/CD pipeline-nya itu seperti apa nih, contohnya ada ini nih. Ini gue nemu website keren banget, itu dia ngebuat workflow juga jelas, malah sampai akhirnya ke Kuber dari source code webhook gitu kan. Jenkins dia pakai Maven, iya kalau nggak kemana gitu kan, ke Sonar, terus ada tes, dia ngebuat si image, terus di push ke Docker Hub gitu kan, udah abis itu ke Kuber gitu. Nah di sini nih Jenkins nih, ini website Jenkins sih. Ini kalau Maven ya tergantung apa yang kita buat ya. Kalau ini kan pakai Maven. Nah ini Sonar nih yang tadi gue notice. Contoh nih, misalnya Sonar. Jadi ada bugs, vulnerabilities, hotspot review, code smell, coverage, duplicate. Nah di sini oke, satu-satu misalnya bugs, dia ada bugs apa enggak di kodenya gitu loh. Ini kan A ya, bagus berarti nggak ada. Vulnerability ada nggak, hotspot ini security sih sebenarnya, kode smell ada nggak, coverage. Nah coverage nya 0,0% nih, berarti ini nggak ada unit test sama sekali karena masih 0 gitu kan. Jadi kalau misalnya udah ada unit test pasti nggak 0 lah, pasti ada jalan 1 atau berapa gitu sampai 100% intinya. Nah duplikat kode gitu yang tadi gue bilang clean code gitu kan. Nah ini security nya yang tadi gue bilang, kode smellnya. Ini Sonar tuh tampilannya kayak gini nih gitu. Nah ini kita masuk lagi ke Jenkins. Tadi soal Docker file ya, sebenarnya sih mau apapun aplikasinya, repo yang kita buat pakai teknologi apa ya, sebenarnya simpelnya pasti ada from apa gitu kan, pakai apa, workdir, copy target gitu kan. Intinya gitu sih. Ini kita ngebuat Docker file di dalam repo kita gitu kan, untuk dijadiin Docker image yang namanya tadi APK. Simpelnya aja sih sebenarnya, walaupun bukan APK ya, ini simpel aja buat contoh. Nah ini pipeline nih yang tadi gue notice soal CI/CD nya, ini pipeline. Nah setiap state, contohnya misalnya gue scroll dulu ke bawah, tadi gue udah nemu setiap state. Nah ini dia, misalnya kita ngelakuin checkout, ada checkout, ada state 1, state 2, state 3, state 4, state 5 gitu. Jadi dia nge-checkout dulu, masuk ke branch-nya, itu dia nge-build dulu sama tes, ngelakuin unit test gitu kan. Terus ada static code analysis, terus ada nge-build sama nge-push ke Docker image, di build terus nge-push ke Docker Hub, nanti dia masuk ke deployment file. Nah ini sebenarnya setiap stage itu hampir sama ya. Yang penting dia ada nge-buildnya, ada testingnya, ada nge-build Dockernya, sama di upload ke deployment Kuber gitu. Nah kita masuk ke pipeline. Ini contoh codingannya ya, contoh ibarat stage yang tadi gue jelasin tuh, stage 1, stage 2, stage 3 dan seterusnya. Kayak gitu aja sih sebenarnya, simpelnya. Nah di sini ini deployment YAML sih. Ini sebenarnya untuk untuk ngekonfigurasi
namanya siapa gitu kan, labelnya apa, speknya replikasnya 2, dia tuh mau jalan berapa kali. Jadi kalau misalnya kita get pod nih tadi, itu jadi satu repo itu bisa dijalanin 2 kali, tergantung butuh dari si reponya itu berapa kayak gitu. Ini kan masing-masing cuma satu ya, biasanya satu sih gitu, bisa satu bisa 2 tergantung butuhnya berapa. Nah, kita balik lagi ke ke workflow. Nah, contoh misalnya dari developer kan udah production nih si service-nya yang udah dia upload gitu, sampai ke Kuber udah jalan nih di server. Nah, ternyata teman-teman dari QA itu nemuin bug. Sebenarnya bukan apa ya, kalau udah production sebenarnya udah bukan tugas QA lagi, karena contoh misal gini, pasti muncul pertanyaan, QA ini ada di bagian mana di dalam workflow ini? Ya QA itu ada di bagian sini, di sama developer gitu loh. Nih misalnya kita membuat teks QA di sini. Nah, jadi QA itu ya harusnya masih di awal, bukan pas udah running sampai ke Kuber, udah sampai production, ternyata ada error di temen QA. Ya enggak gitu sebenarnya. Ya mungkin ya ada beberapa kesalahan gitu kan, ada query yang salah, query yang makan banyak memori gitu kan, kayak misalnya contoh sederhananya kayak misalnya dari Depok ke Jakarta gitu kan harusnya dari Depok ke Jakarta ya udah langsung aja gitu, dari Depok ke Jakarta ternyata dia ke Bandung dulu atau ke Bogor dulu, itu kan lama ya, walaupun bisa ngapain gitu kan. Nah, singkatnya kayak gitu contoh. Jadi kalau misalnya emang di lokal dia aman, running aman, karena kan di lokal lebih cepet ya daripada di global. Tapi ternyata kalau misalnya contoh sederhana lagi, login. Kalau misalnya satu user login gitu kan, ngelakuin login, ternyata di tes misalnya udah production ada 1000 orang login di waktu yang sama, itu gimana servernya? Nah, itu tuh query-query yang harus dipermudah, dipersingkat, jangan terlalu banyak makan memori. Itu kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk udah production, sebenarnya dari business analyst juga kadang suka ngecekin, atau bahkan PM gitu kan buat ngecekin ada error apa enggak. Nah, jadi sebenarnya singkat aja ya soal QA di sini. QA itu kan kadang dia ngelakuin test case, ada yang namanya test case, atau automation. Biasanya kalau automation itu pakai Katalon sih kalau di sini. Pernah juga pakai Katalon. Jadi nge-automasi, ternyata dia ada bugs nih, ya udah dia laporan. QA ini laporan ke developer gitu. Ntar developer benerin, ngelakuin commit push, git, udah jalan lagi CI/CD gitu. Jenkins-nya Sonar gitu, build Docker, bla bla bla. Sampai akhirnya ke Kuber gitu. Nah, dari Kuber ini ada yang kelewat tadi soal ingress. Ingress itu apa? Singkatnya kayak gini sih. Ingress itu buat konfigurasi si URL-nya. Lebih tepatnya sih namanya endpoint ya, nih si endpoint gitu buat manggil si endpointnya. Kalau udah di global tuh pakai ingress gitu. Ini ingress nih si URL gitu. Paling itu aja sih soal workflow DevOps di sini, sharing aja kita. Kalau misalnya ada lain waktu mungkin bisa bahas detail terkait CI/CD itu kayak gimana, bagaimana cara membuatnya, dan juga Docker. Sebenarnya ini materi daging sih, kayak CI/CD, build Docker sih yang paling penting ya. Docker, Kuber apalagi gitu loh. Itu materi-materi yang mungkin bisa dibilang gila kali ya. Nah, kayak gitu sih alur workflow DevOps di sini. Nah, ada satu lagi sebenarnya, ada yang namanya Grafana. Grafana itu apa? Spring Boot. Nah, Grafana ini simpelnya kayak nampilin log sih. Dia nampilin, jadi bisa secara Kuber atau secara Grafana gitu buat nampilin. Nih, jadi codingan kita kayak buat monitoring, lebih tepatnya sih buat monitoring si aplikasi kita itu berhasil running kayak gimana nih. Grafana tuh kayak gini tampilin log-log untuk monitoring aplikasi kita itu jalannya normal atau enggak gitu kan, karena ternyata permintaannya lagi tinggi gitu kan, ternyata servernya down. Nah, itu kelihatan dari sini Grafana kayak gitu.
Mungkin itu aja sih yang bisa gue jelasin terkait DevOps. Mungkin lain waktu bisa bahas terkait lebih detail lagi setiap stage-nya, tadi CI/CD dan lain-lain. Paling itu aja sih. Thank you.